Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Anggi Rahmadani, BP 2011-21-1034, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini aku akan menyampaikan peran sarjana kesehatan masyarakat mencegah dan mengatasi masalah gizi dan kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam SDGs. Sebelumnya, aku akan bahas tentang gizi nih. Jadi, apa itu gizi? Gizi secara umum adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan memperbaiki jaringan tubuh. Sedangkan menurut Idewa Nyoman Suparisa dan kawan-kawan menjelaskan bahwa gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Nah, jadi gizi itu sangat penting kan untuk tubuh kita. Lalu apa masalah-masalah yang mungkin terjadi jika gizi dalam tubuh kita tidak tercukupi dan apa sih penyebabnya? Nah, berikut masalah gizi masyarakat Indonesia. Yang pertama, kurang energi protein atau KEP. Kurang energi protein merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang berbeda-beda pada derajat yang ringan sampai berat. Beberapa tipe KEP yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Yang kedua, gangguan akibat kurang yodium atau GAKI. Gangguan akibat kurang yodium adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka yang cukup lama. Menurut Debkes RI, GAKI yang serius mengingat dampaknya mempengaruhi kelangsungan dan kualitas sumber daya manusia yang mencakup 3 aspek yaitu perkembangan kecerdasan, perkembangan sosial, dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, anemia gizi besi. Anemia gizi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Artinya, konsentrasi hemoglobin dalam darah yang berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah, atau suatu keadaan dengan kadar hemoglobin darah yang lebih rendah daripada normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin pada tingkat normal. Semakin berat kekurangan zat besi yang terjadi, akan semakin berat pula anemia yang diderita. Yang terakhir, masalah gizi masyarakat Indonesia yaitu kurang vitamin A. Menurut Arisman, kurang vitamin A merupakan penyakit sistematik yang merusak sel dan organ tubuh dan menghasilkan metaplasi keratinasi 15 pada epitel, saluran nafas, saluran kencing, dan saluran cerna. Prevalensi KVA terdapat pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dan kurang vitamin A merupakan penyebab kesehatan masyarakat mencegah dan mengatasi masalah gizi tersebut. Tenaga kesehatan masyarakat merupakan tenaga khusus yang secara fungsi bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit. Hanya fokus utamanya pada upaya kesehatan masyarakat melalui promotif dan preventif, berbeda dengan tenaga medis lainnya. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan pada sistem kesehatan nasional. Pembangunan kesehatan dengan
paradigma sehat merupakan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif. Peran dalam masalah gizi melaksanakan pelayanan upaya kesehatan atau kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, usaha kesehatan, sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gizi dan mulut, laboratorium, upaya kesehatan kerja, dan kesehatan khusus lainnya, serta pembinaan pengobatan tradisional. Dan berikut merupakan contoh peran tenaga kesehatan masyarakat dalam mencegah atau mengatasi masalah gizi dalam masyarakat. Yang pertama, merancang, merencanakan, serta mengimplementasikan program penanggulangan masalah gizi pada masyarakat. Yang kedua, penganekaragaman makanan, upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Yang ketiga, program suplementasi dan fortifikasi. Selanjutnya, apa kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam SDGs? Sebelumnya, apa itu SDGs? SDGs, Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut merupakan 17 tujuan SDGs. Yang pertama, menghapus kemiskinan, kedua, mengakhiri kelaparan, ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, keempat, pendidikan bermutu, kelima, kesetaraan gender, keenam, akses air bersih dan sanitasi, ketujuh, energi bersih dan terjangkau, kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan, infrastruktur, industri dan inovasi, kesepuluh, mengurangi ketimpangan, 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13, penanganan perubahan iklim, ke-14, menjaga ekosistem laut, ke-15, menjaga ekosistem darat, ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya, kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam Sustainable Development Goals. Yang pertama yaitu mengembangkan dan merencanakan program kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat, berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat terkait kesehatan. Yang selanjutnya, menguasai dasar ilmu kesehatan masyarakat, mampu memimpin dan berpikir sistematik. Yang selanjutnya, kontribusi SKM yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang baik guna meningkatkan pertanian yang berkelanjutan serta menghilangkan kelaparan. Yang selanjutnya, kehidupan sehat yang terjamin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala usia. Yang selanjutnya, pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Yang terakhir, peningkatan stabilitas air dan sanitasi di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.